Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah ortopedi. Nah, ini ada learning outcomes kita kali ini, yaitu teman Agnes mampu mengetahui dan membedakan diagnosis banding kasus ruptur tendon, ligamen, dan juga meniskus. Tentu saja bahasan kita hari ini ada 3 topik utama, yaitu ruptur tendon, ruptur ligamen, dan juga ruptur meniskus. Kita mulai dari ruptur tendon Achilles dulu. Nah, ini yang lumayan sering kita temui, terutama pada anak laki-laki yang biasanya suka main futsal, main bola, main basketball, main bola basket, atau pada atlet-atlet. Biasanya gejalanya pasien mengeluh nyeri saat berjalan, bahkan tidak bisa jinjit, karena rupturnya pada tendon Achilles di bagian sini. Nah, di sini. Pemeriksaan fisiknya, Thomson testnya positif atau Sidmond testnya positif. Nah, pada saat gastrocnemius ditekan, tidak terjadi plantar fleksi. Nah, ini nih. Thomson test tuh kita tekan di bagian sini, harusnya dia terjadi plantar fleksi kayak gini. Di sini, kalau semisal tendonnya intak atau normal. Tapi ketika terjadi tendon ruptur atau ruptur tendon Achilles, maka dia biasa aja, nggak ada respon. Nah, ini berarti Thomson testnya positif. Berarti dia fix ada ruptur tendon Achilles. Pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan MRI, cuma jarang dilakukan karena mahal ya. Lanjut ke ruptur ACL, PCL, MCL, dan juga LCL. Nah, ini kepanjangannya apa? ACL kepanjangannya adalah anterior cruciate ligament, kemudian LCL adalah lateral collateral ligament, MCL adalah medial collateral ligament, dan terakhir PCL posterior cruciate ligament. CL itu kepanjangan dari cruciated ligament ya. Nah, ini fungsi ligamennya untuk mempertahankan posisi dari struktur dari keni atau lutut. Nah, ligamen pada lutut itu terbagi menjadi 4 ligamen yang tadi udah kita sebutkan, LCL, ACL, PCL, dan juga MCL. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan MRI. Untuk ruptur anterior dan juga posterior dari cruciated ligament, itu biasanya gejalanya tidak dapat mempertahankan posisi. Jadi kalau dia anterior ruptur, maka dia akan jatuh ke depan. Kalau posterior ruptur, maka jatuhnya ke belakang sesuai dengan namanya. Pemeriksaannya untuk anterior bisa dilakukan anterior drawer test, kayak di gambar sini, atau Lachman test, atau pivot shift test. Tapi paling sering ini nih, anterior drawer test, jadi dia ditarik, digenggam kayak gini posisi tangannya di bagian bawah lutut, kemudian ditarik ke depan. Makanya namanya anterior drawer test. Kalau posterior, namanya posterior drawer test atau sack test. Posterior drawer test sama posisinya seperti anterior drawer test, tapi dia di arah berlawanan ke dalam, ke belakang ditariknya. Nah, pemeriksaan dikatakan positif saat tidak terdapat tahanan dari arah yang dimanipulasi. Harusnya kan kalau misal kita tarik ke depan, harusnya ada tahanan nih di sini. Tapi tidak ada tahanan, berarti dia anterior drawer testnya positif. Kalau ruptur medial dan lateral, dia gejalanya tidak dapat mempertahankan posisi, baik itu ke medial atau ke lateral sesuai dengan namanya. Dan pada pemeriksaan biasanya terdapat valgus pada ruptur MCL atau kaki berbentuk X. Kalau varus, dia kakinya berbentuk O. Ini pada ruptur LCL. Cara ngingatnya gimana? Cara ngingatnya dengan valgus sama dengan valgum. Ingat, gum itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dari permen karet. Permen karet itu kan saling menempel ya. Jadi dia nempel lututnya. Nah, kayak gini nempel. Kalau dia valgum atau valgus, berarti dia adalah bentuk ruptur MCL. Tapi kalau dia kebalikannya, berarti dia ruptur LCL, berjauhan karena dia tidak ada gum atau permen karetnya. Oke, kita lanjut ke ruptur meniskus. Biasanya klinisnya ada riwayat aktivitas atau trauma dan nyeri pada sendi saat digerakkan. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan MRI, dan pemeriksaan fisiknya bisa Apley test, dan juga McMurray test. McMurray itu kayak gini ya. Nah, pasien disuruh rebahan, telentang,
Terus posisi kninya difleksikan, terus diputar kayak gini nih, ke arah sini, bagian kakinya. Atau apply compression test. Nah, ini dia diputar ke arah sini, ditekan. Nah, pada meniskus, bagian anatomi berlawanan arah dengan rotasinya. Jadi, nyeri saat eksternal rotasi menandakan dia lesi meniskus medial. Tapi, kalau nyeri saat internal rotasi, berarti dia lesinya di meniskus lateral. Oke, ada juga yang namanya instabilitas tumit. Bisa disebabkan ankle sprain, bisa disebabkan juga strain. Bedanya di P dan T. Cara mengingatnya yang gampang adalah kalau dia strain atau T, berarti dia jejas pada otot atau tendon, sesama yang ada TT-nya. Otot dan tendon. Jadi kalau bukan otot dan tendon dan bukan strain alias sprain kan nggak ada T-nya nih alias P. Berarti dia jejas pada ligamen di persendian, sprain, pada penghubung antar tulang. Khasnya biasanya ada bunyi klik gitu di bagian sendinya. Terasa nyeri, bengkak, dan range of movement-nya terbatas. Kalau ankle strain, dia nyeri dan ada spasme otot karena melibatkan otot atau tendon. Tentu saja range of movement-nya juga terbatas. Baik itu ankle strain ataupun sprain, dilakukan terapi PRICE setelah 2 hari pertama, disertai dengan obat oral NSAID setelah melewati 3 hari pertama. PRICE itu kepanjangannya apa? P-nya protection, dilindungi. R-nya rest, diistirahatkan, bed rest dulu, jangan dipakai kakinya dulu kalau misal ankle sprain atau strain selama 48 jam pertama. Kemudian ice, kita berikan S, diberikan selama 20 menit per jam selama 48 jam. C-nya kita berikan compression atau kompresi, dan terakhir elevation atau dinaikkan kakinya. Jadi kakinya boleh dipangku pakai bantal yang lebih tinggi supaya dia lebih tinggi daripada posisi tubuh kita. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang laki-laki usia 35 tahun datang dengan keluhan tungkai kanan sulit digerakkan setelah kecelakaan saat bermain basket. Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 78 kali per menit, laju nafasnya 19 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Regio genudextra didapatkan nyeri positif, bengkak positif, tapi tidak ada krepitasi, dan tes Lachman-nya positif. Apakah diagnosa pasien ini? Jawabannya adalah C. Anterior cruciate ligament injury, karena dia ada tes Lachman positif dan tidak ada krepitasi. Itu menandakan dia tidak ada fraktur. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Apmeds. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.